Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam jumpa dengan Kang Obing dari Sandro Channel. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang guru penggerak. Dan pada kesempatan ini saya akan bercerita nih. Cerita ketika saya menjadi pengajar praktek. Di angkatan pertama ikut tes untuk menjadi guru praktek. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi guru praktek, tetapi di Kabupaten Bogor, tidak di kabupaten sendiri, karena kebetulan di kabupaten sendiri itu belum ada pendampingan. Itu banyak liku-liku yang terjadi di saat itu. Karena apa? Karena saat itu masih pandemi. Jadi sekali-kali kita daring, sekali-kali kita luring, dan yang paling mengesankan adalah setiap kali mau berangkat ke Bogor, kita itu harus dicolok nih, harus dicek gitu kan, apakah kita kena COVID atau tidak. Ya, pengalaman yang paling luar biasa ketika kita berangkat ke sekolah untuk mendampingi guru penggerak. Nah, ketika saya melakukan pendampingan, ngobrol segala macam untuk menggali potensi dari guru penggerak, itu tidak ada masalah. Tetapi pas pulang, baru sampai ke hotel, ada telepon dari guru penggerak tersebut, calon guru penggerak tersebut. Pak, maaf ya, nanti saya tidak akan ikut kegiatan Lokakarya karena tadi dicek saya positif. Waduh, positif kan tadi ngobrol dengan saya. Nah, ini luar biasa. Wah, hati udah nggak bener nih, gimana ini kalau saya kena gimana. Nah, ketika saya mau ke sekolah yang satu lagi, ibu kepala sekolahnya nelpon, Pak Obing, kayaknya Pak Obing nggak usah kesini. Sekarang lagi disteril, di sekolah tidak boleh ada yang masuk. Waduh, nah ini. Oke, itu berbicara pengalaman. Setelah itu baru saya masuk di fasilitator. Nah, kalau di fasilitator ternyata kita terus di udara ya, daring terus gitu. Kebetulan kebagian dengan teman-teman calon guru penggerak dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah sana. Oke, saya menikmati selama 6 bulan. Jadi beda, kalau angkatan pertama itu 9 bulan, tapi kebetulan kemarin memfasilitasi teman-teman yang angkatan 5. Dan sekarang ternyata saya ikut belajar lagi untuk mencoba meningkatkan kualitas diri. Ya, ceritanya sih mau ikut jadi instruktur, dan saya yang paling mengesankan apa? Pada saat pembukaan dan ketemu lagi dengan Pak Kasiman sebagai kepala sekolah guru penggerak. Aduh, luar biasa sekali nih. Dan ini saya menikmati apa yang disajikannya. Oleh sebab itu, ini saya kira perlu setiap guru penggerak, setiap guru yang ada di sekolah mendengarkan nih nasihat-nasihat dari Pak Kasiman ini. Oke, kita dengarkan saja ya nasihat dari Pak Kasiman ini. Teori, filosofi, praktek baik itu dimulai dari Bapak Ibu. Kalau dimulainya itu sudah melenceng atau tidak sesuai, maka pemahaman implementasinya sampai aksi nyata itu nanti tidak kena. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini diberikan pembekalan, termasuk nanti kan Bapak Ibu, pengimbasan itu dimulai dari sekolahnya. Jangan di luar sekolah sudah mengimbaskan, sudah sering jadi narasumber kemana-mana itu, tapi di sekolahnya sendiri tidak pernah diimbaskan, tidak pernah diberitahu itu. Nah, saya kadang-kadang sampaikan juga Bapak Ibu, ternyata guru yang sering diundang keluar sebagai narasumber atau termasuk Bapak Ibu sekalian, itu biasanya guru yang paling tidak disukai di sekolahnya.
Karena guru yang lain pasti, wah ini kok pergi terus, kemarin baru pulang berangkat lagi, kemarin baru pulang berangkat lagi, memang tidak ada guru lain yang bisa gitu. Nah oleh karena itu silakan Bapak Ibu, walaupun ilmunya hanya sedikit ya, nanti termasuk kemampuan Bapak Ibu sebagai instruktur, sebagai fasilitator, ada juga sebagai PP, imbaskanlah ke guru-guru di sekolahnya. Pasti tidak akan menolak. Jadi silakan dikoordinasikan kepada kepala sekolahnya bahwa saya lo punya ilmu sedikit gitu. Siapa tahu nanti bermanfaat bagi guru-guru yang lain. Ya mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantoro bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya syukur-syukur nanti Bapak Ibu sekalian langsung dibuat gerakan di sekolahnya diterapkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang paling utama apapun teorinya yang diterima, apapun rumusnya Bapak Ibu, modulnya apapun, sebenarnya yang paling utama adalah dipenerapkan. Di penerapan ilmu apapun sebenarnya Bapak Ibu yang didapatkan kalau tidak diterapkan dengan baik itu sebenarnya hanya sekedar ilmu ya. Saya selalu menyampaikan hal apa contohnya Bapak Ibu, contoh yang paling utama kita kadang-kadang bicara tentang disiplin ya. Disiplin adalah ini baru teori, tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak disiplin itu sebenarnya ya omong kosong. Itu hanya sekedar teori. Kemudian tentang jujur, tentang semangat, tentang motivasi, ya semuanya itu harus diimplementasikan. Ya sebagai contoh lah, role model di Bapak Ibu sekalian, karena saya selalu sampaikan bahwa kultum atau ceramah yang terbaik adalah memberikan contoh Bapak Ibu. Jadi memberikan apapun kalau tidak ada contoh itu sama saja. Nanti bilang Allah itu bohong, omong saja itu tapi tidak diterapkan. Jadi itu yang paling utama Bapak Ibu. Jadi silakan nanti karena Bapak Ibu pada waktu menjadi instruktur itu juga menjadi contoh Bapak Ibu, karena kadang-kadang juga saya masuk di kelas Bapak Ibu ya di. Baik, itu dia nasihat-nasihatnya luar biasa kan? Jadi intinya kita ini sebenarnya harus menjadi teladan di sekolah. Mau tidak mau, sadar ataupun tidak, kita harus mempraktekkan di sekolah supaya pendidikan di Indonesia ini bisa lebih maju lagi.